Nah, yang terakhir itu ada beberapa special recognition ya di revenue yang perlu kita perhatikan atau kita perlu telaah lebih jauh ketika kita melakukan analisis. Yaitu yang pertama, ada tidaknya right of return. Nah, ini terkait dengan sebenarnya authenticity of receivable kalau kita bahas di investing ya. Apakah aset atau barang itu bisa dikembalikan oleh si customer dengan mudah gitu, atau tanpa alasan apapun. Nah, itu kan nanti akan berpengaruh kepada revenue recognition kita. Atau apakah ada repurchase agreement, janji dari perusahaan untuk membeli lagi ketika parameter-parameter yang disepakati itu tercapai gitu. Nah, ini misalnya kita temukan di kontrak penjualan apartemen ya, atau kondominium hotel. Itu kan biasanya ada tuh repurchase agreement dari pengembang bahwa nanti kalau tidak tercapai return imbal hasil penyewaan dari hotel tadi ya, atau apartemen tidak sesuai yang diperkirakan, maka si pengembang berjanji akan bisa membeli kembali gitu, repurchase agreement. Nah, itu tentu ketika kita menganalisis si pengembang tadi, hati-hati karena dia sudah menjanjikan ada repurchase dari barang yang sudah dijual. Nah, itu berikutnya yang special recognition berikutnya yang perlu kita perhatikan. Berikutnya bill and hold. Bill and hold ini sebenarnya transaksi jual beli biasa, tetapi si pembeli itu belum siap untuk menerima barang, atau barangnya itu diminta untuk disimpan dulu oleh si seller, walaupun buyer itu sudah menerima invoice, sudah menerima kepemilikan gitu ya, tapi karena satu dan lain hal itu masih diminta barangnya masih ada di si seller gitu. Nah, ini misalnya penjualan mesin produksi gitu ya, itu kadang-kala kan instalasinya membutuhkan persiapan di lokasi gitu. Misalnya ada infrastruktur tertentu yang harus dibangun dulu, jalan akses misalnya, karena mesinnya ini misalnya turbin yang sangat besar gitu ya, sehingga tidak dengan mudah dibawa sampai ke lokasi pabrik. Nah, ini kan membutuhkan proses terlebih dahulu untuk membuat jalan akses. Nah, selama pembuatan jalan akses ini, maka si mesin atau si turbin tadi itu masih ditaruh, masih ada di gudangnya si seller gitu. Itu bill and hold. Terus hati-hati juga ketika transaksinya itu adalah principal agent relationship. Nah, ini contoh gampangnya adalah dropshipper ya. Jadi kayak dropshipper yang di marketplace itu kan sebenarnya dia tidak punya barang gitu, dia hanya sebagai agent. Prinsipalnya yang ownernya yang punya barang kan yang lain gitu. Nah, itu kita berhati-hati tuh ketika ada principal agent relationship begini, karena sebenarnya pencatatan penjualannya itu bukan di dropshippernya ya, tetapi sebenarnya ada di prinsipalnya. Dropshippernya kan sebenarnya hanya mendapatkan margin gitu. Terus berikutnya yang mirip-mirip dengan itu adalah konsinyasi. Ini juga sama seperti tadi ya, prinsip dropshipper tadi. Namanya konsinyasi itu kan barang hanya dititipkan gitu. Maka yang mencatat penjualan ya yang ownernya gitu, bukan pihak yang jadi yang dititipin tadi, yang menjadi konsinyi ya. Terus installment sales method. Nah, ini jelas ya, ketika penjualan tuh kredit, maka pelunasan kredit itu yang baru diakui menjadi pendapatan sesuai dengan progres cicilan yang berjalan. Terus hati-hati juga ketika ada transaksi cost recovery gitu ya, dari kontrak jangka panjang. Nah, ini contohnya di konstruksi atau di industri migas gitu ya. Kalau cost recovery itu kan berarti barangnya atau kontraknya diselesaikan dulu, semuanya selesai, baru kemudian setelah selesai semua tagihan itu diberikan gitu. Nah, itu yang disebut dengan cost recovery. Jadi cost of goods sold-nya itu
direcover semua, dibalikin semua, ditagihkan semua ke pembeli. Nah, itu kan berarti ada delay dari revenue recognition ya, karena menunggu sampai kontrak itu diselesaikan. Kadangkala atau kasusnya adalah waktu untuk menyelesaikan kontrak tadi itu lebih dari 1 periode atau 1 tahun laporan keuangan. Tuh. Nah, itu yang kemudian disebut dengan percentage of completion ya. Alternatif dari cost recovery itu percentage of completion. Jadi, oke, kontrak konstruksi itu 2 tahun, tetapi setiap tahun harus diakui sebesar berapa progres 1 tahun itu. Nah, itu diukur berdasarkan persentase dari penyelesaian, percentage of completion. Nah, ini hati-hati juga bagaimana menghitung atau mengakui revenue yang sebenarnya ya duitnya belum ada gitu ya, orang barangnya masih dalam proses, belum diselesaikan kontraknya, tetapi kemudian berdasarkan percentage of completion harus dihitung berapa revenue yang harus diakui. Berikutnya ada layaway sales. Layaway sales ini jadi ketika kontrak jual beli barang belum selesai nih atau belum lunas nih barangnya, tetapi si penjual udah setuju bahwa misalnya dikasih uang down payment aja, misalnya uang muka saja atau sejumlah uang tertentu, itu kemudian barangnya itu sudah barangnya itu sudah menjadi milik dari si buyer gitu. Walaupun secara fisik mungkin belum ditransfer ya, masih ada di seller, tetapi ya tidak bisa dijual ke orang lain lagi gitu. Jadi haknya, title-nya itu sudah diberikan kepada si buyer walaupun dia belum melunasi itu. Berikutnya ada transaksi customer acceptance provision. Jadi penjualan itu belum selesai ya, sampai produk yang dijual, ini contohnya misalnya mesin produksi gitu ya, yang dijual itu sudah diinstal atau sudah dipasang, sudah bisa digunakan oleh si customer gitu ya, yang ada di pabriknya customer. Jadi harus menunggu ini dulu ya, penerimaan dari customer gitu, acceptance from customer, baru kemudian revenue-nya atau penjualannya bisa diakui. Nah, itu special recognition yang diperhatikan di dalam revenue recognition. Nah, berikutnya kita akan bahas cost, tapi sebelumnya ini materinya udah terlalu banyak untuk yang revenue recognition. Kita freeze dulu video revenue recognition-nya di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Di video berikutnya kita akan membahas tentang cost. Demikian, terima kasih.